Melayani di luar seringkali santai untuk saya, tapi melayani di rumah itu ngeri-ngeri sedap, tegang. Bisa kasih saya senyum dulu kah? Oke baik, saya senang kalau kita senyum. Karena tema pada pagi hari ini menarik sekali. Tolong aku yang tidak percaya ini. Kita belajar sama-sama firman Tuhan dari kitab Markus. Mari kita buka sama-sama. Kitab Markus pasalnya yang ke-9. Markus pasalnya yang ke-9. Kita akan baca berganti-gantian. Dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Pria dan wanita, pria akan membacakan ayatnya yang genap dan wanita akan membacakan ayatnya yang ganjil. Mari kita baca firman Tuhan Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 dengan suara yang kedengaran oleh telinga kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi pastikan telingamu dengar firman ini. Pastikan teman tetangga kiri kanan kita dengar firman ini. Amin. Baik, kita baca bersama-sama. Mari para pria, 2, 2, 3. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu akan membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Kalau kita belajar konteks dari ayat ini, konteks ayat ini begitu menarik. Markus pasal 9 itu bicara soal bagaimana Yesus baru pulang mengalami transfigurasi atau dia berubah rupa. Ketika mereka para murid-murid naik ke gunung bersama dengan Yesus, di momen itu Yesus berubah rupa.
Dia memperlihatkan wujud ilahinya. Dia menampilkan keilahian kepada para murid. Saudara bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus membuat para murid Yohanes, Petrus, Yakobus melihat dia dalam kemuliaannya. Lalu dalam kondisi itu Yesus sedang mempertunjukkan kemuliaannya. Di bawah itu di kota orang-orang sedang bersoal jawab dengan para murid. Karena ada satu peristiwa seorang bapak punya anak yang kerasukan. Anak ini menjadi bisu dan kadang digoncang-goncang. Kadang jatuh dalam api, kadang jatuh dalam air untuk membunuh anak ini. Dan dalam momen itu Yesus turun dari gunung itu dan mereka melihat murid-murid sedang dikeroyok, sedang dikerumuni orang. Kalau orang Makassar bilang sedang dijojo-jojo, ditunjuk-tunjuk. Masa kau tidak bisa sembuhkan ini? Kau melakukan ini, sudah banyak persoalan. Karena kelihatan di situ murid-murid itu dikerumuni. Bukan hanya oleh orang banyak, tapi juga oleh ahli Taurat. Mungkin mulai ahli Taurat bilang apa? Oh kau sesat, pengikut orang sesat ini. Tidak ada kuasa, mulai banyak cibiran, mulai banyak ejekan, mulai banyak hinaan. Saudara bayangkan, murid-murid yang diberikan kuasa untuk mengusir setan pada waktu itu kelihatan tidak berdaya. Mereka seperti tidak punya kekuatan. Bahkan bapak anak ini meragukan Yesus. Bapak anak itu bilang apa? Kalau engkau dapat. Bapak anak ini pun ragu karena murid-murid Yesus nggak bisa. Lalu bapak ini mulai bertanya, kalau engkau dapat sembuhkan anak saya. Kondisi dalam waktu itu murid-murid terpojok, mereka nggak bisa sembuhkan orang kerasukan ini. Murid-murid ini sedang dihakimi atau dituduh oleh para ahli Taurat. Dan bapak yang membawa anaknya ini kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Dia tidak bisa menemukan solusi dari para murid. Lalu kemudian ketika Yesus datang, mereka sambut dia. Lalu mereka mulai mempertanyakan kuasanya. Kalau engkau dapat. Di momen itu Yesus berkata, katamu kalau engkau dapat, engkau sedang ragu dengan kuasaku seperti itu. Yesus berkata apa? Berapa lama lagi aku harus bersabar dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal dengan angkatan yang tidak percaya ini? Yesus Allah yang maha tahu, pribadi yang maha tahu. Memberikan pertanyaan demi pertanyaan untuk mengoreksi kepercayaan mereka. Hei angkatan yang tidak percaya. Ternyata ketidakpercayaan kita menjadi konsen dari Tuhan. Tuhan sangat care dengan ketidakpercayaan kita. Dia menegur ketidakpercayaan kita. Dia menghardik ketidakpercayaan itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak percaya, kita seolah-olah memposisikan persoalan lebih besar dari Tuhan. Seolah-olah kita menghadirkan masalah lebih besar dari Tuhan. Ketika bapak ini berkata, tolonglah aku. Bisa tampilkan slide-nya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada 4 hal yang terekspresi dari sini. Yang pertama, seringkali kita tidak bergumul dengan persoalan. Tapi kita bergumul dengan keimanan kita. Persoalan itu akan selalu ada. Tapi iman kita selalu terkoreksi dengan persoalan. Ketika persoalan datang, ketidakpercayaan mulai menghantui kita. Ketika masalah datang, kita mulai tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saat segala sesuatu aman, kita berkata aku punya Tuhan yang besar. Segala perkara dapat kutanggung. Tapi ketika persoalan datang, kita mulai bertanya, di mana engkau Tuhan? Sebenarnya bukan karena masalahnya, tapi karena ketidakpercayaan kita. Seruan Bapak ini, tolonglah aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya, mengekspresikan sebuah iman yang jujur, sebuah keadaan yang tidak sok kuat. Dia benar-benar mengakuinya, Tuhan saya percaya, tapi karena keadaan ini saya jadi ragu dengan kepercayaan saya. Sebelumnya saya percaya kuasa Tuhan, karena saya yakin murid-muridmu sudah punya track record, sudah punya sejarah menyembuhkan banyak orang. Engkau juga punya sejarah pelayanan kesembuhan yang luar biasa. Tapi ketika saya bawa anak-anak saya kepada para murid, enggak sembuh anak saya. Anak saya enggak mengalami pemulihan, sebelumnya saya percaya. Tapi sekarang dengan kejadian ini saya ragu Tuhan. Iman orang tua ini, dia percaya tapi dia jujur, dia memiliki keraguan.
Hal ini menunjukkan bahwa iman itu bukan terletak pada kekuatan iman kita, tapi terletak kepada siapa yang memberi kekuatan itu. Seruan Bapa ini mengekspresikan sebuah realita bahwa bukan seberapa kuat engkau menanggung persoalan, tapi seberapa bergantung engkau kepada Tuhan sang pemberi jawaban. Ini bukan tentang kuasa kita, tapi ini tentang kuasa Tuhan. Bapak ini bilang, Tuhan saya percaya, tapi tolong saya susah percaya, saya ragu untuk percaya. Ini sebuah pernyataan yang begitu menarik. Para teolog menyebutnya ekstrim paradoks. Maksudnya apa? Percaya tapi tidak percaya. Seolah-olah berkata, Tuhan kau pasti bisa, tapi sepertinya kau tidak bisa. Seolah-olah kita berkata, aku cakap menanggung segala perkara, tapi ketika masalah datang kita berkata, aku tak sanggup lagi. Pulangkan saja kepada nenek moyangnya. Sepertinya begitu. Kita berkata dengan iman di dalam gereja, saya punya Tuhan yang besar, segala perkara selesai karena Tuhan. Tapi begitu masalah datang, kita mulai berlutut di kaki Tuhan dan berkata, kenapa saya Tuhan? Kan saya sungguh-sungguh, yang lain tidak terlalu sungguh-sungguh, hidupnya biasa aja. Ketika Bapak itu berseru, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak itu sedang mewakili kita untuk menyadari bahwa iman tidak dibentuk dari mujizat sesaat, tapi iman dibentuk dari perjalanan bersama Tuhan. Iman tidak dibentuk dari perkara spektakuler saat itu, tapi iman dibentuk dari ketaatan hari-hari dengan Tuhan. Amin. Semakin engkau berjalan dengan Tuhan, semakin engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Semakin engkau berjalan bersama Tuhan, semakin akan engkau dipertajam oleh Tuhan. Itu artinya apa? Kalau engkau gak berjalan dengan Tuhan, maka engkau akan semakin lemah, semakin tidak berdaya, dan akhirnya kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa di gereja kita dibentuk, kita dimuridkan, kita dengar firman, kita berdoa, kita hadir Bible study, kita hadir, kita dilengkapi dengan berbagai macam pengetahuan rohani. Supaya apa? Supaya hidup kita setiap hari berjalan dengan Tuhan. Bukan berjalan dengan pengetahuan kita. Dengan perkembangan teknologi hari ini saudara sepertinya tidak perlu dengar firman. Karena saudara cukup ketik dari internet, dengan teknologi saudara seperti dapat jawaban dari internet. Tapi sorry, itu hanya pengetahuan. Pengalaman dengan Tuhan dibentuk dari kebersamaan. Semakin engkau berjalan bersama Tuhan dan bersama orang-orang percaya, semakin engkau akan kuat. Tapi semakin engkau berusaha sendiri, bertarung sendiri, semakin engkau akan lemah. Dan satu waktu engkau akan berkata, saya lelah. Bahasa modernnya burn out, terbakar habis jadi abu. Tidak berdaya. Ini yang sering kali dialami banyak orang. Kalau saudara baca statistik, ada banyak orang keluar dari pelayanan karena capek, karena lelah. Kenapa? Karena dia berusaha berjalan sendiri. Dia berusaha tampil lebih hebat, seolah-olah kelihatan keren. Tapi di dalam hidupnya dia rapuh, tidak berdaya. Kenapa? Karena dia jalan sendiri. Dia merasa dia jalan dengan Tuhan. Tapi dia lupa, Allah hadir ketika 2-3 orang berkumpul bersama. Aku ada di antara kamu. Ketika orang percaya berkumpul bersama, saat itu kekuatan mulai dibangun. Bapak ini tanggung beban sendiri sejak anak ini kecil. Bapak ini tanggung beban sendiri sejak anaknya belum besar. Dia mulai kerasukan, dia mulai jatuh dalam api. Bapak ini bergumul sendiri. Tetapi di tengah pergumulan dia dapat harapan baru. Ada murid-murid Yesus. Dia bawa anaknya kepada murid-murid Yesus dengan percaya. Ketika dia bawa kepada murid-murid Yesus yang sudah punya pengalaman melayani kesembuhan, anaknya bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia bawa anaknya kepada murid Yesus, tidak sembuh. Malah murid-murid Yesus mulai dihakimi, mulai dipersoalkan, mulai dipertanyakan kuasanya. Bahkan ketika Yesus datang, Bapak itu mulai ragu kepada Yesus. Bapak itu bilang apa? Kalau kau dapat, sembuhkan anak saya. Dalam perjalanannya sendiri, dia ragu. Ketika dibawa kepada para murid, dia mulai tambah ragu. Ketika Yesus datang, dia ragu dan dia ngomong, kalau kau bisa, sembuhkan anak saya. Tapi pengakuan jujur dari Bapak ini
membuat Yesus tidak berhenti. Yesus justru mengoreksi dia. Yesus justru berkata kepada dia, sejak kapan anakmu sakit? Yesus tidak marah kepada keraguannya. Tapi Yesus mencari informasi sejak kapan dia menanggung beban ini. Keraguan bapak itu terbentuk sejak anaknya kecil mengalami pergumulan. Setiap waktu dia mengalami pergumulan sendiri. Di momen itu Yesus berkata, bawa anak itu kepada saya. Bawa dia kepada saya. Yesus sedang mau bilang begini, jangan tanggung bebanmu sendiri. Mari tanggung bersama saya. Anak itu dibawa kepada Yesus. Apakah ketika anak itu dibawa kepada Yesus langsung sembuh? Tidak. Malah keadaan anak itu makin parah. Anak itu digoncang-goncang oleh iblis. Anak itu mulutnya mulai berbusa. Bahkan dikatakan apa? Seperti dia sudah mati. Datang sama Yesus seperti gak ada solusi. Orang-orang sudah mulai bilang, wih mati. Oh betul Yesus gak ada kuasa. Tapi Yesus tidak hanya berkata. Menarik sekali ayat itu berkata Yesus pegang tangan anak itu. Yesus pegang tangan anak itu. Dan Yesus bangunkan dia sehingga anak itu bangun sendiri. Apa dari pelajaran berharga dari sini? Saya mau kita belajar satu konsep tentang iman. Coba tampilkan slide-nya. Next slide. Ketika kita bicara pistis. Serangkaian cerita Markus 9 itu menunjukkan ini. Kata iman, percaya itu dari kata pistis dalam bahasa Yunani. Dalam konsep Yunani kuno, kata pistis itu bukan hanya konsep berpikir, bukan hanya keyakinan mental atau berpikir positif atau yakin terhadap sesuatu. Tapi iman atau pistis digunakan dalam relasi antara seorang konsultan dan seorang klien. Seorang konsultan menyediakan solusi kepada kliennya. Dan seorang klien menaati solusi yang ditawarkan oleh si konsultan. Ada relasi saling percaya di situ. Ada relasi berjalan bersama di situ. Jadi ketika konsep perjanjian baru menceritakan tentang iman. Itu bukan seberapa kuat engkau meyakini tentang Tuhan. Itu bukan bicara soal pola pikir saja. Tapi itu bicara soal kerelaanmu dituntun oleh Tuhan yang setia. Iman adalah kepercayaan bukan kepada kesetiaan manusia, tapi kepada kesetiaan Tuhan. Ketika engkau percaya kepada kesetiaan Tuhan, maka engkau sedang berikan tanganmu dituntun oleh Tuhan. Berjalan melewati setiap badai kehidupan. Berjalan melewati setiap keraguan. Berjalan melewati setiap ketidakberdayaan. Dalam kondisi yang kau tidak mampu, engkau tetap percaya, aku punya pistis, aku punya iman. Aku mau jalan walaupun aku sedang tertatih. Karena aku tahu Tuhan memegang tanganku. Itu yang disebut pistis. Iman itu bukan sekedar tahu Allah itu setia. Tapi iman itu mengalami kesetiaan Allah. Iman itu bukan sekedar tahu bahwa Allah itu peduli. Tapi iman itu adalah mengalami kepedulian Allah dari setiap hari. Ini yang dialami oleh Bapak itu. Ketika anaknya digoncang-goncang oleh iblis. Dan kelihatan mati. Yesus tidak tinggal diam. Yesus mulai pegang tangan anak itu. Dan membangkitkan anak itu. Tidak berhenti di situ. Setelah murid-murid pulang. Yesus mengajar kepada mereka. Mereka mulai tanya, guru kenapa saya gak bisa sembuhkan orang itu? Ada relasi, ada hubungan terbangun. Yesus bilang apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Saudara tahu apa itu doa dan berpuasa? Doa adalah kebergantungan penuh kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan bekerja. Karena hanya doa yang bisa menghadirkan kuasa Allah. Itu sebabnya Yesus mengajar kita berdoa, Bapa kami yang di sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Setiap hari. Kalau engkau mau mengalami relasi dengan Tuhan yang disebut iman. Terkoneksilah lewat doa dengan Tuhan. Maka apa yang manusia tidak bisa selesaikan. Dapat engkau selesaikan. Karena iman bukan tentang engkau setia kepada Tuhan. Tapi iman tentang Allah yang setia menggenapi janjinya. Amin. Next slide.
Kita baca sama-sama saya ingin menjadikan ini sebuah deklarasi kita. Baca sama-sama yuk. 2, 2, 3. Iman bukan hilangnya keraguan, tetapi keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Iman itu bukan tidak ada ragu, saudara. Saya ingat ketika saya mulai masuk sekolah teologi, saya juga takut. Saya takut. Kenapa? Bukan karena bahasa Yunani, Ibrani, bukan. Saya takut nanti saya pelayanan bagaimana ya, mimbarnya lebih tinggi dari saya. Ketika saya wawancara dengan dosen bilang, aduh anak, bukan kami tidak mau terima, nanti kami susah kirim kau ketika praktek. Mimbar-mimbar gereja lebih tinggi dari kau bikin susah orang. Saya takut, saudara. Terus nanti bagaimana saya mempertanggungjawabkan ilmu saya? Saya takut. Saya tidak merasa mampu. Dan ketika menjalaninya saya menangis, saya bilang Tuhan saya capek, saya mau berhenti. Tapi jalan saja. Saya percaya di antara kita mengalami itu. Ketika kita kuliah, kita lelah, kita capek, kita ingin berhenti. Tapi kita tahu ada wisuda yang menunggu kita di sana. Kita tetap jalan. Saya ingat sekali bagaimana istri saya bilang, capek kak kau dong. Kau udah tahu saya kuliah. Saya bilang, kita kuliah sama-sama. Iya, tapi kau kan teologi. Saya ini kesehatan. Mana mungkin dari teologi lompat ke kesehatan. Kau udah tahu. Saya bilang, memang saya udah tahu. Tapi saya percaya kita mampu. Berdoa saja. Dia marah-marah, kita berdoa. Sambil menangis saya doakan dia. Sambil menangis saya berdoa. Sambil kami kerjakan sama-sama, cari data, cari tugas, kerja bareng-bareng. Waktu wisuda, wih, senang tuh juga hatiku. Selesai lagi satu pembiayaan. Tapi saya bersyukur gitu. Tapi saya sendiri belum selesai. Saya juga waduh Tuhan, berat sekali memang tugas yang susah berakhir. Tapi benar saudara, kadang-kadang keraguan itu selalu akan ada di hati kita. Jujur, sehebat apapun iman kita, mau pendeta sekali berapapun, ada keraguan di hidupnya. Ada keraguan, ada ketakutan. Tapi iman itu apa? Selalu mau berjalan bersama Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Lihat kanan kiri bilang, ayo berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah melangkah, di sanalah Tuhan menguatkan yang rapuh menjadi teguh. Tetaplah melangkah, jangan berhenti melangkah. Tetap datang kepada Tuhan. Mau babak belur hidupmu, mau hancur-hancuran hidupmu, jangan pernah lari dari hadirat Tuhan. Datang saja. Datang saja. Datang saja. Bagaimana kita mengganti keraguan menjadi kebergantungan kepada Tuhan? Next slide. Mari kita mengambil langkah dari keraguan kepada kebergantungan kepada Tuhan. Pilihan terbaik untuk menghadapi keraguan adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena keraguan adalah kecenderungan manusia. Tapi kebergantungan pada Tuhan adalah keputusan paling benar yang bisa kita ambil dalam keadaan tidak berdaya. Bergantunglah sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Supaya apabila masalah datang, engkau mengalahkan masalah. Engkau tidak berkata, oh memang saya hebat. Tapi ketika masalah datang engkau bergantung sama Tuhan. Engkau dapat menyanyi dengan bangga, aku punya Tuhan yang besar. Tidak ada kesombongan di situ. Tidak ada keangkuhan diri di situ. Dan juga tidak ada rasa minder dan tidak berdaya di situ. Karena orang yang bergantung pada Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pengalaman lebih dari pemenang. Sebab kekuatannya bukan dari dirinya. Tapi kekuatannya datang dari Tuhan. Kekuatan itu datang dari Tuhan dan tidak akan pernah terbatas. Kalau Tuhan saja menerima kita. Seorang John Stott, seorang misiolog pernah bilang begini. Iman seringkali dilahirkan saat kita menyadari ketidakpercayaan diri dan memandang kepada Kristus. Iman itu lahir justru di momen ketika kita nggak mampu. Iman itu mulai muncul justru ketika kita mulai pandang Tuhan, bukan pandang diri kita. Iman itu justru mulai bangkit ketika fokus kita bukan kepada masalah, tapi fokus kita kepada Tuhan.
Tetapi iblis selalu akan membuat engkau lihat masalahmu. Iblis akan selalu membujuk engkau, lihat orang lain sana. Dia tidak sesungguh-sungguh engkau, tidak ikut Bible study, tidak ikut doa terobosan, tidak ikut ibadah minggu, tidak ikut pemuridan, tidak penginjilan. Hidupnya lebih baik darimu. Kau sudah pemuridan, sudah Bible study, sudah doa terobosan, sudah baca firman, sudah doa saat teduh, sudah ibadah minggu. Masalahmu masih banyak. Saat engkau mulai lihat masalahmu, imanmu akan mulai terdegradasi. Tapi saat engkau mulai lihat Tuhan, saat itu imanmu akan mulai dibangun. Dunia dengan sistemnya akan berusaha menarik engkau melihat persoalanmu. Tapi Tuhan selalu siap sedia berkata, marilah kepadaku, kamu letih lesu beban berat, aku beri kelegaan. Mari mulai hari ini. Seberapa besar persoalanmu, seberapa besar masalahmu, datang sama Tuhan. Jangan tanggung beban sendiri. Bilang kiri kanan, jangan tanggung beban sendiri. Kalau Tuhan saja tidak mempersoalkan keraguan, tapi Dia menolong, menopang kita untuk bergantung kepada Dia, maka kita sebagai orang percaya tidak ada tempat untuk menghakimi saudara kita yang lemah. Kalau Tuhan saja tidak membuang orang-orang ragu, tapi turun tangan menyentuh dia. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi orang-orang yang berkata, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Kalau Tuhan saja tidak mengusir orang-orang seperti ini, maka tidak ada tempat bagi orang percaya untuk menghakimi saudaranya yang sedang ragu. Tidak ada tempat. Karena kalau engkau merasa kuat sebagai orang percaya, Alkitab bilang engkau wajib tanggung yang lemah. Mari kita baca sama-sama Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1. Kita baca dengan suara yang keras. Roma 15 ayatnya yang pertama. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan sendiri. Kalau Tuhan saja enggak membuang bapak yang tidak yakin itu. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi kegagalan para murid. Tapi mengajar mereka untuk upgrade lagi, berjalan lagi. Maka gereja, orang percaya, tidak boleh ada tempat untuk menghakimi orang-orang yang lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja bukan tempat orang sempurna. Tapi gereja adalah tempat orang lemah yang dikuatkan oleh Tuhan. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan, kita sama-sama dikuatkan. Dan karena itu, kalau saudara kuat, jangan tinggalkan yang lemah. Pegang tangan mereka dan bawa jalan sama-sama. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kita beritakan Injil kepada banyak orang. Kita mengalami keselamatan, kita kuat karena roh Tuhan. Orang di luar sana juga mereka butuh Tuhan. Darah Kristus juga tercurah untuk mereka. Hak yang kau terima sebagai anak juga adalah hak yang mereka justru perlukan juga sebagai anak. Kita gak boleh bilang, oh ya cukup keselamatan untuk saya. Level kita beda. Ada banyak orang menjadi Kristen elit dan Kristen non elit. Seringkali itu menjadi kasta rohani kita. Antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Lalu mulai ada kesombongan rohani muncul. Ketika muncul kesombongan rohani, mulai muncul juga minder rohani. Dari mana muncul minder rohani? Ketika disuruh berdoa, kau bisa saja. Jangan bisa saya. Fals suaraku kalau berdoa. Kau bisa saja. Belum layak kak. Mulai minder rohani. Tapi yang sombong rohani bilang apa? Kalian tidak mampu. Biar saya. Kalau tidak ada saya. Tidak jadi apa-apa. Padahal harusnya. Gereja menjadi komunitas yang eksis. Komunitas anugerah. Di mana orang lemah berkata. Tolong saya yang tidak berdaya ini. Dan orang kuat berkata. Mari sini saya bantu. Gereja harus menjadi tempat di mana
Orang yang tidak berdaya berkata, bantu saya. Ada keterbukaan, ada keberanian orang-orang lemah bilang, saya butuh ditolong. Dan orang-orang yang kuat berkata, saya bantu engkau. Tanpa ada penghakiman di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak itu berseru, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Itu bukan seruan sendiri di ruangan, tapi itu seruan publik di tengah banyak orang. Di tengah hadapan orang banyak, ahli Taurat, para murid yang gagal, dan Yesus yang perkasa. Ada pengakuan, tolonglah saya. Itu artinya apa? Ada momen dalam hidup saudara. Saudara tidak berdaya. Saudara butuh saudara rohani yang menguatkan saudara. Ada momen dalam hidup kita. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Kita butuh tangan yang terulur mengangkat kita berdiri. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Jangan menghadapi persoalanmu sendiri. Berserulah kepada Tuhan dan tetaplah dalam komunitas. Maka engkau akan tampil sebagai pemenang-pemenang dalam persoalan apapun. Kita butuh ini. Supaya kita tidak jalan sendiri. Tapi kita jalan sama-sama bersama dengan Kristus yang menjadi kepala barisan kita. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan membacakan satu bagian firman Tuhan terakhir. Saya terinspirasi dari firman Tuhan ini. Sambil saya minta pemain musik maju ke depan. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini. Saya akan tutup dengan firman Tuhan ini. Kita buka sama-sama Mika pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13. Mika pasalnya yang kedua ayatnya 13. Kita baca sama-sama. 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Kalau saudara mau lihat terobosan, jangan jalan sendiri. Kalau saudara mau